Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Imamil muttaqin wa sayyidil gurril muhajjalin al mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, tentunya pada kesempatan hari ini tiada untaian kata yang paling pantas kita ucapkan bersama sebagai seorang hamba selain daripada ungkapan rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Karena sampai detik ini, sampai hari ini, Allah Subhanahu wa taala masih karuniakan kita sehat, masih karuniakan kita panjang umur. Semoga sehat panjang umur yang Allah berikan kepada kita semua senantiasa menjadi sehat panjang umur yang manfaat dan insya Allah bermanfaat dunia dan akhirat. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman kita, percaya kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita, sampai Allah pertemukan kita kembali kelak di yaumil qiyamah, berkumpul bersama menjadi umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya kehidupan dunia adalah merupakan peringatan bagi orang-orang yang bisa mengambil pelajaran. Kehidupan dunia adalah merupakan ladang bagi orang-orang yang mau menanam kebaikan. Bagi orang-orang yang gemar dan cinta melakukan kebaikan. Oleh karena itu, selagi Allah masih berikan umur panjang, sehat kepada kita, maka sebenarnya pada saat itu Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik, untuk bisa menjadi hamba yang lebih baik, untuk bisa menjadi umat yang terbaik. Allah kasih kesempatan kepada kita yang mungkin para pemirsa memiliki orang tua. Maka kesempatan yang baik ini jangan pernah disia-siakan. Berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik kepada orang tua kita. Karena mungkin para pemirsa sekarang pun sudah merasakan satu hal yang sama. Kalau mungkin dulu kita tidak pernah berpikir bagaimana perjuangan orang tua, bagaimana jerih payah orang tua membesarkan kita, mendidik kita, memberikan pendidikan yang terbaik untuk kita. Bagaimana orang tua kita dulu tidak pernah yang namanya kenal lelah, letih, dan lain sebagainya. Bahkan sampai ada orang tua yang punya anak 10, tapi mereka nggak pernah berkeluh kesah. Walaupun mungkin fasilitas tidak seperti sekarang, yang semuanya serba otomatis. Orang tua kita dulu ketika melakukan pekerjaan, aktivitas, mereka hanya mengandalkan tenaga. Mereka hanya mengandalkan keikhlasan sebagai orang tua. Dan ternyata orang tua kita telah berhasil. Kita sudah dewasa, bahkan mungkin sekarang kita sudah berkeluarga. Nah, pada saat kita sekarang sudah berkeluarga,
Pada saat sekarang Allah sudah karuniakan putra ataupun putri kepada kita. Pada saat itu kita baru merasa ternyata perjuangan orang tua itu sangat luar biasa. Dan ini kesempatan bagi para pemirsa sekalian yang masih Allah karuniakan orang tua. Muliakan mereka semulia-mulianya. Berusahalah semampu kita untuk bisa memberikan yang terbaik kepada orang tua kita. Setidak-tidaknya dari hal yang paling sederhana, berusaha untuk bisa membuat lisan orang tua kita tersenyum bahagia. Kalau mungkin para jamaah sekalian, para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih memiliki orang tua, kita masih bisa bertatap muka, kita masih bisa bercengkrama, kita bisa menyambut tangan halus hangat orang tua kita. Mungkin bisa memeluk tubuh hangat orang tua kita. Kemudian dengan bahasa, "Mama, saya sayang sama mama." Mungkin pada saat itu kita masih bisa dengar suara orang tua kita dengan bahasa yang lembut. "Nah, mama juga sayang sama kamu. Mama juga cinta sama kamu." Luar biasa. Ini surga buat kita semua tentunya. Tapi bagi kita yang mungkin sudah tidak memiliki orang tua, mungkin kesemuanya itu sudah tidak bisa kita rasakan. Kita mungkin sekarang hanya bisa duduk di depan batu nisannya. Kemudian mungkin mengusap batu nisan begitu hangat. Kemudian kita berucap, "Mama, maafkan saya. Mama, maafkan saya yang mungkin selama hidup mama, saya sebagai seorang anak belum bisa memberikan yang terbaik untuk mama." Mungkin kita sudah merasa cukup dengan bahasa itu. Tapi tentunya tidak sempurna. Kenapa? Karena pada saat itu kita sudah tidak bisa melihat langsung wajah orang tua kita. Pada saat itu kita sudah tidak bisa merasakan kehangatan kulit dan tubuh orang tua kita. Oleh karena itu, ini adalah merupakan kesempatan emas bagi kita. Ya. Karena apa yang kita lakukan ketika kita masih memiliki orang tua, kemudian kita sia-siakan, kita perlakukan tidak baik, maka jangan salahkan siapapun apabila yang kita lakukan akan terwariskan oleh anak dan cucu kita kepada kita. Dan pada saat itu kita akan merasa. Tentunya sekali lagi, mari kita berusaha untuk memperbaiki diri kita sebagai seorang anak kepada orang tua kita. Kemudian kesempatan yang lain, di mana ketika Allah masih karuniakan kita sehat panjang umur, maka jangan pernah lupakan kewajiban kita. Apapun aktivitas kita, setinggi apapun pangkat dan jabatan kita, tetap kita adalah manusia biasa. Tetap kita adalah seorang hamba. Kita memiliki satu kewajiban yang tidak bisa kita tinggalkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk berbakti, beribadah kepadaku. Tapi terkadang dunia telah mampu menebarkan jaring-jaring sehingga manusia banyak yang terlena dengan keindahan dunia, dengan kebahagiaan dunia. Dunia mampu melupakan manusia kepada Sang Pencipta. Ada orang yang ketika dalam kondisi miskin, dia ingat sama Allah. Dia minta sama Allah. Tiap malam dia tidak berhenti sholat tahajud mohon sama Allah. Ketika Allah berikan, ternyata ia bukan bersyukur, justru malah kufur. Dengan berbagai macam alasan, kesibukan dan lain sebagainya.
selagi Allah masih berikan kesempatan, apapun yang kita lakukan, siapapun kita, setinggi apapun pangkat dan jabatan kita, maka sholat jangan pernah ditinggalkan. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kita yang lahir dari keberagaman, merangkul setiap perbedaan. Dengan membulatkan tekad untuk lebih peduli, kita membuka banyak kesempatan untuk jadi generasi terdepan yang menjunjung tinggi toleransi. Karena kita Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Dengerin aku dulu. Aku tuh gak cinta sama dia. Aku cintanya sama kamu. Bukan itu. Kamu kenapa sih? Itu ada anak kecil nonton. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Takut. Enggak, dia lapar. Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan. Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa. Menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat. Cintai Indonesiamu. Tips menonton televisi yang sehat dan aman. 1. Pastikan Anda punya televisi. Nyalakan TV Anda, bukan milik tetangga. 2. Penerangan kuat. Lampu yang kurang terang akan merusak mata dan menyulitkan melihat mantan. 3. Jarak pandang minimal. Jarak yang dianjurkan adalah 5 kali diagonal layar. Misal, jarak nonton TV 21 inch adalah 2,56 meter, jangan 15 meter. Ya, nggak kelihatan dong. 4. Durasi tidak terlalu lama. Mata akan lelah jika nonton lebih dari 2 jam. Seperti mencintai orang yang tidak cinta kita. Capek deh. 5. Istirahatkan mata dan badan. Sering berkedip agar mata tidak kering. Tapi jangan terlalu sering, karena akan dikira centil. 6. Diskusikan apa yang telah disaksikan. Biasakan berdiskusi bersama keluarga atau rekan. Tapi jangan diskusi sama mantan ya. Masih di Cahaya Hati Antv. Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah adalah salat. Maka sebaik apapun yang kita lakukan di dunia ini, kebaikan yang kita lakukan terhadap saudara kita, kebaikan yang kita lakukan terhadap tetangga kita, kebaikan yang kita lakukan terhadap orang lain, kebaikan yang kita lakukan terhadap lingkungan, kalau seandainya kewajiban kita sebagai seorang hamba, maka semua kebaikan itu akan gugur dan terhapus dengan sendirinya. Kenapa? Karena hak kita sebagai seorang hamba kepada Allah telah kita hilangkan, yaitu ibadah kepadanya. Tapi terkadang dalam kondisi-kondisi tertentu mampu menjadikan manusia berbalik dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
dalam kondisi-kondisi tertentu yang mungkin kondisinya sangat sulit, membuat manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat itu manusia banyak yang kembali ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah masih berikan kesempatan kita untuk hidup. Allah kasih kita sehat, panjang umur. Insya Allah kesempatan itu masih terbuka lebar untuk kita. Kita tahu bahwasanya yang namanya kematian tidak kenal waktu. Karena berbicara kematian tentunya tidak berbicara siapa yang tua dan siapa yang muda. Banyak orang yang usianya sudah sepuh, sudah ujur, yang mungkin menurut kalkulator hitungan kita usianya nggak lama. Ternyata yang kita dengar dari speaker masjid atau musola kita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah Fulan bin Fulan dalam usia 18 tahun. Gak lama kemudian terdengar dalam usia 24 tahun. Gak lama lagi kita dengar dalam usia 10 tahun. Dalam usia 40 tahun. Ternyata yang usianya sudah 75 tahun masih hidup. Ini kalau berbicara masalah kematian. Oleh karena itu Allah masih terus memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menjadi hamba yang baik dan memperbaiki diri kita. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugargir. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni, memberikan kesempatan kepada kita. Malam yugorgir, selagi ruh belum sampai ke ujung tenggorokan. Kalau seandainya ruh sudah sampai di tenggorokan, maka tentunya kesempatan itu sudah sangat sulit kita dapatkan. Ini kiamat sugro. Secara pribadi, bicara kematian tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan, di mana, dan dalam kondisi yang bagaimana kita akan meninggalkan dunia ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya itu adalah merupakan pertanggungjawaban pribadi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau berbicara tentang kiamat kubra, di mana manusia sudah banyak yang ingkar. Kemudian tanda-tanda kiamat itu sudah Allah tunjukkan. Dalam hadis yang panjang, Nabi SAW bersabda, La taqumus sa'atu hatta tatlu'at samsu min maghribiha. Tidak akan datang hari kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Wa idza ra'ahan nasu, maka apabila manusia melihat pada saat itu matahari terbit dari sebelah barat, apa yang manusia pada saat itu lakukan? Amanu ajma'un. Mereka semuanya berbondong-bondong mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika masih dikasih sehat, seolah-olah badannya ini alergi dengan masjid. Dulu ketika Allah masih berikan sehat panjang umur, ternyata menganggap bahwasanya ibadah itu adalah tidak terlalu penting. Ternyata ketika mereka semua menyaksikan matahari terbit dari sebelah barat, mereka berbondong-bondong mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi pada saat itu? Alladzi la yanfa'u nafsan imanuha. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala sudah tidak menerima keimanan mereka. Yang tadinya nggak pernah sholat, ini berbondong-bondong ke masjid. Walaupun belum waktu datang sholat, semua sudah berkumpul. Yang tadinya kikir, pelit, medit, kuning, kasiran, semuanya berbondong-bondong. Semua tabungan diambil. Dia cari orang siapa yang mau menerima harta saya. Dia mencari orang yang mau menerima infaknya.
Tapi ternyata pada saat itu tidak ada satu manusia pun yang mau menerima infak dari siapapun. Karena semua manusia pada saat itu sama dalam keadaan kebingungan, ketakutan. Karena mereka tahu ini adalah akhir daripada kehidupan. Mereka masing-masing akan mempertanggungjawabkan dari semua yang telah mereka lakukan ketika hidup di dunia. Pemirsa cahaya hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari di mana Allah Subhanahu wa taala masih karuniakan sehat panjang umur kepada kita, tunjukkan rasa syukur kita terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Ketika Allah kasih sehat, kita manfaatkan kesehatan ini dengan sebaik-baiknya, dengan berusaha untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kegiatan-kegiatan yang baik selagi tidak ada uzur, insya Allah kita sempatkan waktu. Kita sambung silaturahmi kepada saudara, kepada tetangga, kepada handai taulan. Ketika Allah berikan kesempatan, berikan nikmat harta, kita menyadari bahwasanya di dalam harta kita itu ada hak-hak dari saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kemudian kita sisihkan harta itu, maka pada hakikatnya berapapun nilai dari harta yang kita sisihkan, harta inilah milik kita yang abadi. Hakikatnya inilah sebenarnya harta kita. Kalau harta dunia, sehebat apapun kita mencari harta, mungkin dari awal kita punya niat ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga. Tapi ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu harta dunia sudah tidak bermanfaat. Pada saat itu kita sudah dalam keadaan sendirian. Pada saat itu yang menerangi kita adalah amal-amal kebaikan kita ketika kita hidup di dunia. Jangankan mobil diturut sertakan dimasukkan ke liang lahat kita, tikar buluk dibawa pulang. Dulu ketika ibu bilang, saya cinta kepada suami, cintanya sekonyong-konyong kotor, sehidup dan semati. Ketika suami meninggal, silahkan pemirsa jawab. Apakah kira-kira pemirsa Cahaya Hati Antv mau menemani suami? Nggak usah lama-lama, 2 hari aja di alam kubur. Tidak. Begitu juga mungkin para bapak-bapak yang dulu ketika bilang sama istrinya, papa sayang sama mama, papa cinta sama mama. Berapa banyak bintang di langit, hanya satu yang bercahaya terang. Berapa banyak wanita cantik, cuman satu yang papa sayang. Pret. Tapi ketika istrinya meninggal, apakah kira-kira suami kita mau ikut ke makam? Ikut berada di dalam kuburan? Gak usah lama-lama, semalam saja. Atau mungkin sebaliknya. Mata kanan menangis, mata kiri melirik. Oleh karena itu ternyata batasan cinta terhadap dunia hanyalah sebatas ketika ruh masih ada di kandung badan. Oleh karena itu selagi Allah masih berikan kesempatan kepada kita, mari kita tanam kebaikan-kebaikan sebagai bekal bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kalau menghadap Allah itu kita pulang kampung dalam waktu dan jangka yang sangat panjang yang tidak terbatas.
Ya, satu logika yang sederhana. Ketika kita pulang kampung ke kampung halaman kita masing-masing, tentunya kita butuh yang namanya bekal. Kalau kita pulang ke kampung, kadang bekal apa saja kita bawa. Apa saja kita bawa. Nginep 1 hari, bawa bekal 2 karung. Nginep 1 hari, kadang-kadang 1 mobil penuh. Sebegitu takutnya kita, seandainya terjadi apa-apa, baik di perjalanan maupun di kampung halaman. Tapi kenapa kita tidak pernah ada rasa takut ketika kita ingin pulang kampung dalam jangka waktu yang sangat tidak terbatas. Padahal kampung sana adalah kampung yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, bekal kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal kita adalah sholat kita. Bekal kita adalah zikir kita. Bekal kita adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bekal kita adalah berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga kita dan juga tentunya yang tidak kalah penting adalah untuk agama kita. Oleh karena itu sekali lagi mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Semoga kesempatan ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya kesimpulan, mari kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Mari kita jadikan hari ini menjadi hari yang lebih baik daripada hari yang kemarin. Hari esok kita jadikan menjadi hari yang terbaik daripada hari ini. Baik, mari kita sama-sama mengangkat kedua belah tangan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Astaghfirullahalazim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sana wa la taj'al minal ghafilina anka wa anhu qadarasina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.